Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berangkat menuju Allah, akan pergi menuju Allah. Ila rabbi, Tuhanku, sayahdin, Allah akan memberi petunjuk padaku. Fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar gembira. Rabbi habli minas salihin, Rabbi, ya Allah, Tuhanku, habli minas salihin, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh, berikan padaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami pun karuniakan padanya bighulamin, seorang anak laki-laki, halim. Halim ini laki-laki, kalau perempuan Halimah. Maka kami beri kabar gembira padanya bighulamin, dengan kelahiran seorang anak laki-laki, halim, yang sabar, yang bijaksana, yang tahu harus berbuat apa. Itu halim. Halimah gitu tuh. Mudah-mudahan jadi kayak namanya. Amin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah mencapai usia mengerti dirinya, mampu mengusahakan sesuatu untuk dirinya, 7 tahun, 8 tahun. Qala, Nabi Ibrahim berkata padanya, ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku ayah, insyaallah, dengan izin Allah, minas sabirin, termasuk dari orang-orang yang sabar. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah, telah pasrah untuk melaksanakan perintah tersebut, watallahu lil jabin, dan Ibrahim membaringkan anaknya miring, baring di lil jabin, di pelipisnya, artinya tidurin miring untuk disembelih. Wanadainahu, dan kami memanggilnya, an ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah menepati mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat-sangat besar, sangat-sangat nyata. Fanadainahu bidhibhin wa fadainahu bidhibhin azim, kemudian kami tebus, kami gantikan anak tersebut bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan Ibrahim kepada orang-orang generasi yang akan datang. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya Ibrahim termasuk di antara mereka yang
beriman kepada kami. Shadaqallahul azim. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Allah Ibrahim itu nikah lama nggak punya anak. Tapi meskipun belum punya anak, Nabi Ibrahim tuh selalu berdoa, mendoakan keturunannya, mendoakan anak-anak keturunannya. Subhanallah. Ini sebuah pelajaran besar bahwasanya kamu jangan pernah berhenti mendoakan anakmu. Bahkan sebelum anakmu lahir. Bahkan sebelum kamu punya anak. Nabi Ibrahim tuh udah doa buat dia dan keluarganya. Doa buat dia dan keturunannya bahkan sebelum Nabi Ibrahim nikah. Kan memang rada aneh ya. Ada nggak di sini yang belum nikah, adik-adik jomblo gitu, ya Allah, sayangilah aku, anak-anak keturunanku. Sebelahnya bilang, nak kawin aja belum loh. Lo kan umurnya masih 10 tahun. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendoakan untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, bahkan sebelum kelahiran mereka, sebelum keberadaan mereka. Kenapa? Agar nanti ketika ada, bukan hanya menjadi seorang anak, akan tetapi juga menjadi seorang hamba Allah yang soleh-solehah. Ini kalau belum anak, belum jadi anak aja udah didoakan, kayak apa solehnya kalau lahir nanti. Makanya saya kalau dengerin doanya orang-orang soleh tuh pasti mendoakan wa min dzurriyyati, keturunan-keturunan saya, anak cucu saya. Padahal kadang-kadang yang doa bukan orang yang udah punya cucu gitu, tapi udah ngedoain tuh buat anak cucunya. Orang soleh tuh seperti itu. Udah jaga-jaga aja. Anak-anak kita tuh perlu banyak doa. Terutama dari para pendahulunya, dari orang-orang tuanya. Terutama bahkan dari dirimu sebagai ibunya. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga sekalian saya muliakan, Rabbi habli minas salihin, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah saya keturunan yang soleh-soleh. Bukan asal anak yang diminta sama Nabi Ibrahim. Bahkan bukan asal, ya Allah kasih kepada saya anak yang sehat. Bukan. Anak yang cerdas. Bukan. Anak yang lucu bisa jadi mainan saya ya Allah. Anak yang bisa jadi sahabat saya ya Allah. Enggak. Nabi Ibrahim tidak meminta jatah untuk diri beliau. Akan tetapi yang didoakan adalah anak-anak yang jadi hamba Allah. Yang soleh-solehah. Nabi Ibrahim tahu bahwa anak meskipun lahir dari dirimu sebagai ibunya, Nabi Ibrahim paham bahwasanya anak meskipun lahir dari benih beliau, dari sperma beliau, akan tetapi anak bukanlah milik orang tuanya. Anak adalah punyanya Allah. Anak adalah miliknya Allah. Karenanya yang dicari sama Nabi Ibrahim bukan anak pinter, anak yang bisa meninggikan harkat derajat keluarga, nggak gitu. Yang diminta sama Nabi Ibrahim adalah habli minas salihin, anak yang jadi hambamu yang soleh ya Allah. Minta keturunan yang jadi hamba Allah yang soleh-solehan. Kemarin di Al-Ikhwan kedatangan Hubabah Syarifah. Beliau dari Seun. Seun itu kota yang sama dengan kotanya Habibana Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar. Sehingga sekalian,
Hubabah Syarifah ada cerita. Ayahandanya Hubabah Syarifah ini seorang wali besar, seorang ulama terkemuka. Banyak kitab yang telah beliau tulis, An-Nafahat Ar-Ramadaniyah salah satunya. Banyak ilmu yang telah beliau ajarkan dan banyak melahirkan ulama-ulama kelas dunia. Di antaranya Habibana Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid itu murid dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari Hubabah Syarifah yang kemarin datang, sekaligus juga ayahanda dari Hubabah Nur, istri dari Habib Umar bin Hafid. Karena Habib Umar ini belajar sama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kemudian diambil mantu sama beliau, dinikahkan dengan putri beliau, Hubabah Nur, yang mudah-mudahan mereka ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hidupnya, biar pada betah hidup di atas muka bumi ini insya Allah, biar bisa terus mengalirkan keberkahan kepada kita semuanya, terutama kepada kami para murid-muridnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda beliau ini seorang wali besar, seorang ulama terkemuka, dan ma'ruf terkenal seseorang yang doanya mustajab. Satu hari ada seorang ibu datang pada beliau. Ini saya ulangi ceritanya, mungkin ada yang gak datang, mungkin ada yang datang tapi rada-rada ngantuk. Kemarin di Al-Ikhwan ngantuk, sekarang di Al-Ittihad ketiduran. Melanjutkan ya. Hubabah Syarifah cerita, dia bilang satu hari ada seorang ibu nangis datang kepada ayahanda beliau. Habib, tolongin saya Bib, tolong doain anak saya Bib, anak saya nakal banget Bib, anak saya nggak nurut Bib, anak saya bikin dosa Bib, anak saya susah Bib, diajakin sholat susah, ajakin ibadah susah. Mungkin banyak diantaramu yang seperti itu. Karenanya saya ceritakan cerita ini berkaitan juga sama Nabiullah Ibrahim dalam doanya Rabbi habli minas salihin. Anak saya namanya Fulan bin Fulan, tolong doain Bib, Habib kan doanya mustajab. Kata Habib Muhammad, Bu, saya akan bantu ibu doain anak ibu. Saya akan membantumu mendoakan anakmu. Ibu, saya ngerasanya para ulama-ulama nih semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi kemuliaannya, semakin tinggi pula kedermawanannya, semakin tinggi pula kasih sayangnya. Malam-malam mereka ketika berdoa tak lagi mendoakan dirinya, melainkan mendoakan umat Nabi Muhammad. Makanya emang Bu, kalau kita ketemu orang-orang soleh seperti itu, minta doa, jangan minta uang. Minta doa, doakan saya. Itu nanti doa mereka tuh ada tuh, waliman awsana bid-doa, ya Allah, saya doakan untuk orang-orang yang pernah minta doa kepada saya, untuk orang-orang yang pernah minta didoakan kepada saya, didoakan oleh saya, ya Allah, saya doakan mereka semuanya ya Allah. Gitu. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Bu, saya akan bantu ibu mendoakan anakmu. Tapi Bu, ibu saya kasih tahu, doa saya itu kalah jauh sama doamu sebagai ibunya. Karena doa saya itu adalah doa dari seseorang yang mendoakan orang lain. Doa dari ulama mendoakan jamaahnya. Akan tetapi ibu
Berdoa buat anak ibu, kata Nabi Muhammad, setara doa Nabi kepada umatnya. Doamu untuk anakmu mustajab. Doa kamu buat orang lain belum tentu mustajab. Doa kamu belum tentu mustajab, tapi doamu buat anakmu mustajab. Cuman bu, ibu perlu serius doanya. Ibu doa minta sama Allah, kayak ibu datang ke saya. Ibu datang ke saya pakai nangis, bawa tangisan itu di hadapan Allah setiap malammu. Bangunlah tahajud, kemudian serius mendoakan anakmu. Baik Habib, terima kasih. Pulang si ibu. Malam dia bangun, nangis kepada Allah, ya Allah, kesianin anak saya ya Allah. Lihatin anak saya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbing anak saya ya Allah, Engkau meminta saya membimbing anak saya nggak ngerti gimana caranya ya Allah. Bahkan membimbing diri sendiri saja kadang-kadang gagal melakukannya. Tolong bimbing anak saya ya Allah. Kasihanilah anak saya ya Allah. Sayangi anak saya ya Allah. Jadikan dia anak yang soleh. Jadikan dia hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikan dia umat yang soleh buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dengan linangan air mata di waktu malamnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hubabah Syarifah bilang, saya lihat dengan kepala saya sendiri. Anak yang dulu diadukan sama ibunya kepada bapak saya sebagai anak yang nakal tersebut menjadi salah satu dari anak paling soleh yang ada di kampung kami. Hafal Al-Quran di usia muda. Akhlaknya mulia, baik sama setiap orang. Ilmunya luar biasa, belajar ilmu agama, belajar tafsir Quran. Dia bahkan pernah membaca 30 juz Al-Quran hanya dalam 2 rakaat sholat sunnah malamnya. Luar biasa. Cuman syaratnya itu tadi, mesti serius. Yuk belajar serius. Serius doain anak. Emang sih Bu, kalau bukan kamu yang doain anak kamu, siapa lagi? Kalau bukan kamu yang serius mendoakan anakmu, siapa lagi? Mintalah dari ayahmu nasihat, katanya pepatah. Mintalah dari ibumu doa. Ibu tuh yang paling sakti dari seorang ibu adalah doanya. Yang paling ampuh dari seorang ibu adalah doanya. Yang serius berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari yang mulia seperti ini. Berada dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Pintu-pintu langit terbuka. Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh cinta. Yang ada di Masjid Nabawi, yang ada di Masjidil Haram, yang bersiap-siap untuk melaksanakan haji di tanah suci saat ini. Allah pandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita yang ikut berdoa di hari-hari yang mulia ini, doa kita pun juga akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hari-hari mulia, di bulan mulia. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Insya Allah.